Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu nasta'inu wa nasta'firuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah li jalali wal kiram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Kita berada dalam suasana bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan siangnya siam, malamnya qiyam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, suri teladan maksimal kita harus lakukan dalam menjalani sisa hidup dan kehidupan kita ini. Saudara, berbicara masalah sholat merupakan ukuran bagi kehidupan kaum muslimin wal muslimat. Sholat adalah identitas yang paling asasi bagi seorang mukmin, bagi seorang Islam. Benar sholatnya, semua amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar sholatnya, tetapi kalau salah sholatnya, bahkan tidak melaksanakan sholat, kesian amal ibadah kita yang lain ikut dibangkrut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang kami kemukakan pada preambul pembacaan ayat kami tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itulah yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, bulan Ramadan yang tengah kita laksanakan ini mengingatkan kita untuk kembali bermuhasabah diri kita tentang ibadah yang kita lakukan, terutama sholat. Sholat yang kita lakukan paling tidak mengikuti perbuatan Rasulullah SAW yang diawali mulai takbiratul ihram, betul-betul cara kita melakukan takbir, tangan kita itu menuju ke kiblat, menghadap kiblat Allah Subhanahu wa taala. Ruku kita, sujud kita, i'tidal kita, duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, salam kita, semuanya mestinya kita mengikuti apa yang pernah dicontoh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah sholat yang kita lakukan, kesian amal ibadah kita. Oleh karena itu mari dalam melaksanakan ibadah mahta ini termasuk berupa sholat yang kita dirikan betul-betul untuk kita konsentrasi, betul-betul untuk kita perhatikan, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saudara, Rasul sudah tiada dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sekarang ini. Tapi beliau meninggalkan pada kita sebuah berita gembira berupa hadis sahihnya. Qala Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Rasul bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat." Oleh karena itu, apapun gerakan salat yang kita lakukan, apapun perbuatan salat yang kita laksanakan, mestinya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW. Jangan coba kita melakukan suatu gerakan dalam sholat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul juga bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak pernah saya contohkan, maka amalan itu sia-sia, akan tertolak. Termasuk perbuatan sholat kita. Kalau kita melakukan gerakan dalam sholat yang tidak pernah dicontohkan Rasul, maka kesian sholat kita. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan sholat kita belajar untuk bagaimana indikator sholat kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang bertanya dalam pergaulan hidup, sholat yang bagaimana yang paling baik? Apa indikatornya? Jawabannya gampang. Sholat yang paling baik, indikatornya adalah ikutlah sholat Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau tadi ingatkan kita, laksanakan sholat kamu sebagaimana aku sholat. Karena apa? Dan itu yang sholat yang baik, tumaknina dengan bagus, benar, sesuai dengan sholat Rasul, maka
dampak, efek, akibat dari sholat yang kita lakukan itu betul-betul seperti Allah berfirman dalam firman-Nya tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita kerjakan itu dapat mencegah semua perbuatan kita yang keji dan mungkar untuk kembali pada perbuatan baik yang benar. Itulah ruhnya, itulah melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Maka sholat yang berkualitas, indikator ukurannya adalah mengikuti sholat Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita meningkatkan pengkajian ilmu kita tentang sholat dan melakukan beberapa aktivitas-aktivitas, karena Allah menjamin di dalam bulan suci Ramadan banyak sekali mahligai amalan-amalan kita harus lakukan. Lihat ending ayat tadi, ayat mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa wajib sebagaimana kewajiban itu telah diberikan pada orang-orang sebelum kamu, sebagaimana mudah-mudahan dengan itu kamu menjadi orang bertakwa, takut, taat, penurut pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Rasul kuatkan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, siang hari itu yang kita lakukan sekarang ini dengan ikhlas, penuh perhitungan, ihtisab, karena Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan noda kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada malam hari juga ada, yaitu barang siapa kita mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan, man qama ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang mendirikan sholat pada malam hari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak mau? Kaum muslimin, jemaah shaimin wa shaimat rahimakumullah. Mengapa kita masih bermain dengan sholat? Mengapa kita masih menganggap enteng dengan sholat? Sholat merupakan indikator keimanan, kebenaran iman seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena sholat itu akan menjamin kebahagiaan hidup umat manusia, umat Islam ini dari dunia sampai akhirat. Allah menjamin. Dengan demikian, jangan kita permainkan dengan sholat. Jangan kita abaikan sholat. Anggaplah tidak melakukan sholat, maka hidup ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, semoga bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang sholat. Kita kualitaskan bagaimana kita meragakan sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.